Kayak lu malu gak sih setelah ini viral? Muka lu di mana-mana, muka lu yang kayak begal itu di mana-mana terpampang jelas. Goblok masih ngadu. Udah tahu salah, iya bu minta maaf. Digampar wajar aja gue. Ini apaan? Digampar udah tahu salah, ngadu. Ya lo udah mental tempe lo, gue kira keras, ternyata kertas. Berawal dari insiden siswa yang digampar kepala sekolah karena kedapatan merokok di lingkungan sekolah, situasi yang seharusnya diselesaikan secara internal justru berubah menjadi drama besar di dunia pendidikan. Isu tersebut melebar setelah muncul kabar bahwa seorang guru diduga menghasut para siswa untuk melakukan aksi mogok belajar massal. Aksi ini disebut-sebut lahir bukan semata karena solidaritas terhadap siswa, melainkan karena adanya motif pribadi yang ingin mengguncang posisi kepala sekolah. Sosok guru yang diduga menjadi penggerak justru dielu-elukan siswa sebagai pahlawan moral. Padahal tindakannya dinilai lebih mendekati bentuk penghasutan sebagaimana diatur dalam pasal 160 KUHP. Netizen yang berbakti dengan akun @bangengransilalahi menyoroti bahwa provokasi dan sensasi kini seolah lebih dihargai daripada tanggung jawab pendidikan. Ia menilai tindakan guru tersebut telah mengubah sekolah menjadi panggung drama dan menjadikan emosi remaja sebagai alat pemberontakan. Ketika disiplin dianggap kekerasan dan ambisi pribadi dibungkus kepedulian, batas antara moralitas dan manipulasi pun kabur. Ironisnya, para siswa justru memberi tepuk tangan, sementara otoritas sekolah kehilangan wibawa dan hukum tampak tidak menegakkan aturan. Ketika dalang jadi pahlawan dan hasutan disebut kepedulian, betapa mengagumkan negeri ini. Kita hidup di masa ketika seorang guru yang membenci kepala sekolahnya bisa menjadi pahlawan moral. Ia tak perlu berdiri di depan kelas, cukup berbisik di belakang meja guru. Sudah saatnya siswa bersuara. Dan lihatlah, 630 siswa langsung mogok belajar. Seolah keadilan bisa diperjuangkan lewat absen massal dan status WhatsApp. Luar biasa, di tangan sang provokator, sekolah berubah menjadi panggung drama, bukan tempat belajar. Ia bukan lagi pendidik, tapi sutradara emosi remaja yang dengan lihainya menulis naskah pemberontakan di tengah jam pelajaran. Sungguh, jika ada lomba menghasut dengan elegan, pialanya sudah jelas pada guru provokator itu. Dan alasan dibalik aksinya pun begitu mulia. Katanya demi membela siswa yang ditampar. Sungguh betapa luhur hatinya. Padahal dibalik kalimat peduli itu terselip aroma ambisi yang tak kalah harum dari asap rokok siswa yang dibelanya. Sebab siapa tahu bila kepala sekolah tumbang, kursi itu bisa hangat diisi oleh tangannya yang lebih haus kekuasaan. Bukankah itu bentuk cinta terhadap sekolah? Cinta yang ingin menggantikan pimpinan, bukan memperbaiki keadaan. Dan ajaibnya, dunia pun bersorak memujanya. Ia disebut pembela kebenaran, bukan penghasut. Penggerak aspirasi, bukan penyulut anarki. Padahal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 160 KUHP sudah lama menulis barang siapa di muka umum menghasut supaya melawan penguasa yang sah dapat dipidana. Tapi siapa peduli? Bukankah hukum kini bisa ditafsir sesuai kepentingan? Dan niat jahat bisa disulap menjadi solidaritas. Kini semua pihak sudah berdamai. Siswa, orang tua, kepala sekolah, bahkan yang ditampar pun mungkin sudah tersenyum. Tinggallah sang dalang yang melenggang bebas. Langkahnya ringan, wajahnya bersinar penuh bangga. Ia berhasil membuat sekolah berhenti belajar, guru berhenti mengajar, dan sibuk mencari siapa yang salah.
Sungguh mahakarya yang pantas diabadikan dalam sejarah pendidikan. Bagaimana menggoyang otoritas sekolah tanpa menyentuh papan tulis? Maka, mari kita beri penghargaan tertinggi, duta inspiratif si paling dalang, penggerak mogok, pengarah opini, pemilik visi besar, melengsarkan kepala sekolah dengan metode emosi massal. Sungguh visioner, karena ia tahu di negeri yang sibuk mencari sensasi, provokasi jauh lebih laku daripada prestasi. Dan kepada para pejabat yang masih pura-pura tak tahu, tenanglah. Dalang itu kini mungkin sedang tersenyum di ruang guru, mungkin berencanakan hal baru sambil menyesap kopi, menunggu drama berikutnya. Ketika disiplin dianggap kekerasan dan kesalahan kembali berhak mendapat pembelaan. Dan guru provokator itu pun luput dari pantauan hukum, karena hukum dan pejabat-pejabat itu pun berada di pihak provokator itu sendiri. Selamat datang di Indonesia. Inilah pendidikan Indonesia. Saya Ingrat Silalahi, guru peradaban Indonesia dari Sumatera Utara. Horas. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Cok picek, sumpah picek. Iki ono guru ngampleng muridnya gara-gara ngerokok malah ditokno tolol. Tadi wong tua kok pekok tenan jelas-jelasan yang ngerokok ngono kok malah nglaporno gurune nang polisi. Lek kon iku goblok, setidaknya anakmu aja jarno goblok anjing. Ngerokok nang sekolah dijarno bayangno matamu iki lho melek. Nek saiki sik ngerokok tok dibarbarno apa gak mendem anakmu sesuwe. Narkoba metenge anake wong, Nek gak gelem ditegur mbek gurune ra usah disekolahno anakmu, ra usah disekolahno. Cek dedel kaya uteke mbokne ngono. Dadi len jamanku biyen sekolah ya jangankan ngerokok dikaplok. Wong kuku dawa digewebok gawe penggare sampe jarem. Telat sekolah di PP, ngomong dhewe disawat karo penghapus. Wani madul wong tuwa ya blas. Wani madul wong tuamu kok jaman biyen apa gak dikampleng kon untuk kedua kalinya. Nang di jenenge di sekolahno iku cek duwe adab. Lah nek dari awal wong tuane wis gak dukung anake duwe adab, wis ra usah di sekolahno. Tambakno ae ngono lho nek pet shop. Tak wong tuane pisan ku cek pinter titik. Tuh. Gua nih ya, kata gua ya, itu tuh yang lagi viral tuh ya. Yang ketahuan ngerokok habis itu ditampar sama kepala sekolah ya. Kepala sekolah bukan gua. Coba kepala sekolahnya gua suruh ngisap sebungkus sekaligus lu. Biar nyala paru-paru lu, anjing. Maksud gua ya, lu ngerokok aja lu udah salah. Ya, habis itu lu ngadu. Gitu tuh anak zaman sekarang, gua gedek banget dah. Gua dulu ya ditampar sama guru, apa segala macem, gua nggak berani ngadu ke emak gua, sumpah. Karena udah tau pasti gua salah, gitu loh. Nggak mungkin orang gila, nggak mungkin. Apa lu ditampar sama guru lu ngerokok, lu ngadu, terus gurunya sekarang dipecat? Iya, jangan diiyain yang kayak gitu. Besok-besok orang nyabu di sekolah, nggak apa-apa dong. Namanya peraturan, lu jangan ngerokok di sekolah, lu umur lu aja udah nggak cukup, iblis. Terus emaknya apa? Saya nggak terima anak saya ditampar. Pasti sebelum ditampar itu pasti dikasih tahu dulu. Kamu ngapain ngerokok? Anaknya songong pasti. Gak mungkin guru tiba-tiba langsung nampar. Emang lo kata di Indosiar. Kelihatan banget dari kelakuan emaknya. Pasti anaknya dimanja tuh di rumah, ya kan? Dimanja, orang ketahuan buat salah. Ngerokok di sekolah, buset dah. Kagak salah itu. Ponakan gue nih yang SMP ya, misalkan ketahuan ngerokok di sekolah, ditampar sama gurunya, terus dia ngadu sama gue. Tante, aku ditampar sama guru aku gara-gara aku ngerokok di sekolah. Makin gue hantem di rumah, tau gak? Makin jadi sama gue di rumah. Gue pukulin. Lagian lu ngapain? Gue bilang, lagian lu ngapain ngerokok di sekolah? Ngerokok mah di kopi shop. Anak SMA Banten ketahuan ngerokok digampar sama kepala sekolahnya dilaporin. Goblok. Yang pertama banget, lu bikin laporan, lu ngelaporin, suruh lengserkan. Lu tahu malu nggak? Maksud gue kenapa ada orang tua yang ngebelain anaknya yang udah jelas-jelas salah? Ih, tolol banget anjing. Lu tahu nggak anak lu salah? Demi Allah gue orang perempuan.
Dari SD kelas 1, gue perkara gue ngaji, terus gue ngomong mulu, gue digampar pakai Al-Quran. Gue cuma nangis, nggak ngadu gue. Apa enggak kalau gue ngadu semakin digampar gue sama orang tua gue. Terus gue kelas 3, tiduran lagi di kelas. Gue ditabuk 3 buku paket sama Bu Sri. Ingat gue tuh, guru gue. Ada gue nangis, enggak. Gue langsung seger, gue langsung belajar lagi. SMP, gue ditabuk sama guru tajwid gue, sama kepala sekolah gue. Ditabuk, terus gue diselepet pakai tongkat sakti. Ada gue ngadu, ada gue nangis. Lu aja emang cengeng, goblok. Kayak lu malu gak sih setelah ini viral? Muka lu di mana-mana, muka lu yang kayak begal itu di mana-mana terpampang jelas. Juga mikir nih, ada nggak ya orang perempuan setelah ini yang mau sama dia? Dia aja buat ngebakingin dirinya sendiri aja, goblok masih ngadu. Udah tahu salah, iya bu minta maaf. Digampar wajar aja gue. Ini apaan? Digampar udah tahu salah, ngadu. Ya lo udah mental tempe lo, gue kira keras, ternyata kertas. Terlebih teman-temannya lebih goblok sampai ke tulang-tulang. Kami tidak ingin masuk sekolah kalau kepala sekolah belum dilengserkan. Ketahuan, lu satu basis pada goblok. Apsu, gue ngatain juga. Anjing lah, temen lu salah, kasih tahu temen lu salah. Kita mau sekolah, lu emang malas sekolah aja. Udah kayak orang Islam yang so-soan, enggak gue nggak ada agama, padahal dia malah sholat aja. Sama lo kayak gitu lo. Kurang ajar lo. Udah, pokoknya gini, kalau lo mau bandel jangan maksain. Lo tahu tempat mau bandelnya di mana sama siapa, ngapain aja. Lo tahu tempat, tahu adab. Terlepas masalah ini udah selesai, tapi gue cuma mau kasih tahu aja kalau gue enek sejadi-jadinya. Please anjing, anak-anak zaman sekarang tuh jangan pada cemen-cemen banget. Yang disenggol dikit ngadu, sentil dikit ngadu, apa dikit ngadu. Gue kayak miris banget sama guru-guru sekarang tuh nggak, guru-guru zaman sekarang gue miris banget, sumpah. Kayak ya Allah, lo pengen ngedidik orang aja, ngedidik anak orang aja, lo disalah-salahin. Mental dikit-dikit, mental illness gue kena, mental gue kena. Gue diginin sama guru gue, mampus. Jangan mental lo kena, langsung mampus aja cing. Tolol, hargain guru-guru goblok.